Hai Jemaat Tuhan serta keluarga besar Praise Valley dimanapun kita berada pada saat hari ini. Kita mengucap syukur oleh kerana kasih dan karunia Tuhan bagi setiap pribadi kita. Kita bertemu sekali lagi di dalam ibadah online Praise Valley pada minggu ini. Baiklah Jemaat Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam hadirat Tuhan dan mendengar daripada sabda firman Tuhan, saya akan memimpin kita di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Haleluya, Bapa Syurgawi, terima kasih Tuhan oleh kerana kasih karunia-Mu bagi setiap pribadi kami Tuhan Yesus. Kami ada sehingga hari ini Tuhan. Kami undang kuasa Roh Kudus-Mu menyertai setiap pribadi kami dimanapun kami beribadah. Pada hari ini Tuhan Yesus, kami ingin menikmati hadirat-Mu Tuhan. Biar Engkau mencamah setiap pribadi kami, mempersiapkan kami Tuhan Yesus untuk mendengar daripada sabda firman-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya kehidupan kami di masa-masa akan datang akan terus diberkati dengan lebih berlimpah di dalam pimpinan dan penyertaan-Mu Tuhan. Tuhan, ibadah kami sepanjang hari Tuhan Yesus kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biar Engkau yang mendahului dan melindungi setiap pribadi kami dimanapun kami berada. Terpuji termulia nama-Mu Bapa. Ini doa kami naikkan atas nama-Mu. Terpuji termulia nama-Mu Bapa. Amin. Baiklah jemaat Tuhan, kita teruskan pujian sembah kita bagi Tuhan. Shalom jemaat Tuhan, kita bertemu kembali pada pagi ini. Saya berharap jemaat Tuhan di mana juga berada terus dalam keadaan sehat dan terus tetap dilindungi Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini, kita menyatakan betapa kita percaya bahwa Yesus ada bersama dengan kita sentiasa. I believe in you. I believe in you. I believe in you. I believe in you. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you my eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe. Let's say it again. I believe in you. I believe in you. I believe in you. I'm not gonna live by what I see. Ooh, I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe in you. I believe in you. I believe in you. Oh, I believe in you. I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you my eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith.
impossible. I believe, I can do anything. I believe, I believe in you. Oh, I believe, I Give me believe. strength. Oh, I believe, I Nothing believe is in you. impossible. Oh, I believe, I believe. Oh, I believe, I believe in you. Oh, I believe, I Because you give me believe. strength. Oh, I believe, I Nothing believe is in you. impossible. I believe, I believe. Oh, I believe, I believe in you. Oh, I believe, I believe. Oh, I believe, I believe in you. Oh, I believe, I believe. Oh, I believe, I believe in you. Emang terus percaya padamu Tuhan. Kau Allah yang besar. Kuasa-Mu nyata Tuhan dalam kehidupan kami. Pengorbanan-Mu Bapa bagi setiap pribadi kami Tuhan. Kami percaya Engkau ada Allah yang ada sentiasa bersama dengan kami kemanapun kami pergi, kemanapun kaki kami melangkah. Roh-Mu yang hidup sentiasa ada dalam hidup kami Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu Bapa. Mari kita naikkan penyembahan ini. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh berlian dan berharga. Sungguh besar Pengorbanan-Mu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. sungguh besar, Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh sungguh indah pengorbanan-Mu Bapa. Karena bersama Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. maka seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia
bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah Kau Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Menyembah-Mu, menghadap Raja kami, indah selamanya kan Kau sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Sungguh indah Kau Tuhan, Kau Allah yang mengerti, Kau Allah yang peduli. Hidupku, terima kasih Bapa. Sungguh indah pengorbanan-Mu Tuhan bagi kami. Terlalu besar Tuhan apa yang telah Kau lakukan Tuhan bagi setiap pribadi kami. Bapak, kami mau terus tetap percaya. Kami sentiasa ada dalam perlindungan-Mu. Kami mau terus tetap percaya Roh-Mu yang hidup sentiasa ada bersama dengan kami. Di mana juga jemaat-Mu Tuhan pada saat ini Tuhan, lewat pujian penyembahan kami ini Bapa, kami mau terus percaya Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang mulia. Kami telah ditebus oleh darah-Mu Tuhan, dan kami berharga di mata Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kesempatan ini Tuhan, kami dapat memuji Engkau, kami dapat menyembah Engkau. Semuanya karena kebaikan-Mu Bapa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini ucapan syukur kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus Allah yang besar. Amin. Segala puji syukur dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang begitu setia menemani di dalam kehidupan setiap kita anak-anaknya. Pertemuan kita pada pagi hari ini bukan karena saya dan bukan karena kita semua, melainkan karena Tuhan dan untuk Tuhan. Kiranya nama Tuhan disanjung tinggi di dalam kehidupan semua umat-umat Tuhan pada pagi ini.
Sebelum kita belajar daripada firman Tuhan, mari saya ajakkan semua jemaat Tuhan kita tunduk kepala dan berdoa. Saya akan memimpin kita di dalam doa. Tuhan Bapa di surga, kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan yang telah memberikan kami suatu kesempatan sekali lagi pada hari ini untuk bersama-sama mengagung dan memuji, bahkan memuliakan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur karena kami juga diberikan kesehatan pada hari ini dan mengizinkan kami bersama-sama. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk semua ibadah-ibadah anak Tuhan pada hari ini, dimanapun kami mengadakan ibadah, baik di dalam gereja, di rumah masing-masing, di lapangan terbuka. Kami percaya penyertaan Tuhan itu ada bersama-sama dengan kami. Bahkan untuk ibadah atas talian pada hari ini, biarlah Allah memimpin dan menyertai kami. Kami berdoa untuk semua anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan pada hari ini. Biarlah kami tunduk kepada pelayanan Tuhan dan tunduk kepada panggilan Tuhan kepada setiap kami untuk dapat melakukan setiap tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada kami dengan penuh kerendahan hati serta memandang kepada Tuhan sehingga pelayanan Tuhan hari ini dapat memberkati setiap pendengar-pendengar yang menyaksikan ibadah atas talian pada hari ini. Engkau sertai kami Tuhan. Dalam dan di atas nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat Tuhan kita membaca firman Tuhan daripada Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-13. Tulisan besar di atas yaitu kepada jemaat di Philadelphia. Ayat yang ke-7 berkata demikian, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Ayat yang ke-10, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ayat yang ke-12, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Ayat yang terakhir, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang kita pelajari bersama pada hari ini. Dan saya akan tarik satu tema, yaitu Yesus telah membuka pintu, yang kita ambil daripada ayat yang ke-8. Philadelphia merupakan suatu jemaat yang setia mematuhi firman Tuhan dan tidak menyangkal Dia. Mereka telah bertekun dalam kesetiaan kepada Tuhan dan kepada kebenaran Injil.
Sesuai dengan tema firman Tuhan hari ini yang berkata, Yesus telah membuka pintu. Pintu dapat menjadi sumber keamanan. Ketika pintu terkunci, tidak ada yang dapat masuk kecuali pemegang kuncinya. Contoh, di dalam gereja ataupun di sebuah gereja tempat saya pernah melayani, kunci gereja dipegang oleh para majelis gereja. Pada satu ketika, bahwa jemaat-jemaat yang begitu awal datang berkumpul di depan pintu gereja. Mereka tidak dapat masuk sebab pintunya telah dikunci. Dan kami menanti para majelis gereja yang memegang kunci. Dan setelah mereka sampai dan membuka kunci gereja, dan lalu semuanya boleh masuk ke dalam gereja. Dalam kehidupan kita selalu kehilangan kuncinya, sehingga banyak pintu tertutup yang tidak kita dapat lalui. Hari ini kita diingatkan bahwa Yesus telah membuka pintu bagi kita. Jika Yesus telah membuka pintu bagi kita, dengan itu kita tidak boleh berharap kepada manusia. Kalau Tuhan sudah membuka pintu kepada kita, kita tidak perlu khawatir lagi. Kalau Tuhan sudah membuka pintu bagi kita, kita tidak perlu kecewa. Cukup saja kita merendahkan diri, cukup saja kita berseru memanggil nama Tuhan, berbalik dari jalan kita yang jahat, cukup saja kita taat kepada perintah-perintahnya, maka pintu-pintu berkat dan pintu-pintu kemenangan akan Kristus buka bagi kita orang yang percaya. Nah, pintu-pintu apakah yang telah Yesus buka bagi kita yang percaya? Yang pertama, yaitu pintu yang sempat ditutup oleh iblis di dalam kehidupan kita. Tuhan telah mengerjakan banyak perkara dan banyak hal di dalam kehidupan kita. Tuhan sudah memanggil kita untuk menjadi pengikut-pengikut Tuhan. Tetapi selalu dan kebanyakannya kita juga tidak dapat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Dan banyak di antara kita tidak mengenal dan tidak mengetahui pekerjaan-pekerjaan yang telah dikerjakan Tuhan. Kenapa? Sebab iblis telah menutup pintu-pintu hati kita. Dari awal Allah telah merancangkan berkat kepada kita. Dari awal Allah sudah merancangkan hidup yang berkemenangan. Dari awal Allah sudah merancangkan hidup di Taman Eden dan segala kelimpahannya. Tetapi manusia terbujuk oleh dosa, dan karena dosa manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dan dosa telah menutup pintu-pintu berkat dan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Tetapi yang namun pun dosa yang menutupi pintu berkat, menutupi pintu kemenangan dan kebahagiaan di dalam kehidupan kita, tetapi ketika kita berseru kepada Tuhan dan bertobat daripada segala pelanggaran kita, maka Ia ataupun Tuhan akan membuka pintu-pintu yang sempat ditutup oleh iblis. Sewaktu kita sudah sadar betapa jauh kita daripada Tuhan dan telah melakukan dosa, dan kita datang kepada Tuhan dan mengakui dan bertobat daripada segala pelanggaran itu, maka Tuhan membuka pintu yang telah ditutup oleh iblis.
apabila Tuhan membuka pintu-pintu yang telah ditutup oleh iblis, maka kita akan mengalami sesuatu yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Maka kita akan berbahagia jika Tuhan membuka pintu yang telah ditutup oleh iblis. Roma pasal yang keempat, ayat yang ketujuh berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Jadi sewaktu kita mengakui dosa, sewaktu kita serahkan semuanya kepada Tuhan dan Tuhan telah mengampuni kita, maka kita akan mengalami kebahagiaan. Pintu sudah dibuka oleh Tuhan bagi setiap kita. Lalu pintu yang kedua, yaitu pintu yang mengantar kita semakin dekat kepada Allah. Karena dosa, manusia terpisah dari Allah. Oleh karena kejahatan yang telah dilakukan oleh manusia memisahkan kita daripada Allah. Tetapi ketika ia mati di atas kayu salib, tirai bait Allah terbelah dua, dan Alkitab berkata, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Oleh karena kematian Yesus di atas kayu salib, darahnya telah menyucikan semua kita, dan sehingga kita dibenarkan, sehingga kita beroleh tempat yang kudus, memasuki tempat yang telah disediakan Tuhan kepada setiap kita. Di mana Allah berkata, demikianlah Kristus telah membuka pintu yang mengantarkan kita semakin dekat kepada Allah. Pintu yang mengantar kita semakin dekat kepada Allah. Nah, kalau tadi kita melihat firman Tuhan mengatakan bahwa dosa, pelanggaran kita yang menjadikan kita jauh daripada Allah, tetapi Tuhan telah membuka pintu untuk mengantar kita, membawa kita, memimpin kita untuk lebih dekat kepada Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sewaktu kita dekat dengan Allah, sewaktu kita bersekutu dengan Allah, sewaktu kita mengenal Dia lebih dekat dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami banyak perkara yang indah, banyak perkara yang baik yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan taruhkan di dalam kehidupan kita. Jika kita dekat dengan Tuhan, jika kita melekat kepada Tuhan, jika kita berpegang kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab dikatakan di sini bahwa Tuhan membuka pintu yang mengantar kita, membawa kita untuk lebih dekat kepada Allah, bersekutu dengan Allah di dalam kehidupan kita. Dan pintu yang ketiga, yaitu pintu yang menjadikan kita sempurna. Sebagai manusia, semua kita tidak sempurna, semua kita tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi karena Tuhan telah memberikan suatu pengampunan sewaktu kita mengakui dan bertobat di hadapan Tuhan, dan disitulah kita menjadi orang yang layak dan sempurna di hadapan Tuhan. Dan pintu yang menjadikan kita sempurna, yang lebih sempurna, lebih layak di hadapan Tuhan. Agama memang menimbulkan kesadaran untuk berbuat baik, untuk mengerjakan hal-hal yang baik. Tetapi agama tidak dapat memungkiri bahwa di dalam diri manusia terdapat keinginan untuk memberontak. Sehingga Paulus berkata, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Roma pasal 7 ayat yang ke-19. Sebagai manusia,
kita seringkali dan kita mengetahui dan sering memikirkan hal-hal yang baik, melakukan perkara-perkara yang baik. Tetapi bukan yang kita fikirkan yang baik yang kita lakukan, malahan yang tidak baik yang kita lakukan. Karena manusia kita, kelemahan dan keinginan yang ada pada kita menjadikan kita tidak mampu untuk melakukan yang baik. Tetapi pada hari ini bahwa Tuhan telah membuka pintu menjadikan kita semakin sempurna. Kita bersyukur kepada Allah, Yesus Kristus telah membuka pintu yang selama ini tertutup, yang mengantarkan kita semakin sempurna. Pintu yang mengantar kita untuk semakin serupa dengan Kristus Yesus. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Betapa besarnya perbuatan yang dikerjakan Tuhan untuk semua kita, supaya kita menjadi orang yang sempurna, orang yang layak di hadapan Tuhan. Sehingga kita dapat memanggil Dia, Ya Aba, Ya Bapa. Dan kita adalah anak-anak kesayangannya. Maka itu kita harus memelihara kesempurnaan yang sudah dikerjakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Marilah kita melalui pintu yang telah dibuka oleh Tuhan, supaya menjadikan kita orang Kristen, gereja yang betul-betul sempurna di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pintu apakah yang hari ini masih tertutup di dalam kehidupan saudara? Mungkin sudah terlalu banyak kekecewaan yang saudara alami, sehingga saudara merasa tidak mungkin lagi berbahagia. Kekecewaan yang menutupi hati saudara, sehingga saudara berpikir bahwa saudara tidak akan mengalami kebahagiaan lagi di dalam kehidupan saudara. Kristus telah membuka pintu yang sempat ditutup oleh iblis. Yesus telah membuka pintu yang mengantar kita untuk semakin dekat dengan Allah, dan Kristus telah membuka pintu yang menjadikan kita semakin dan lebih sempurna di hadapan Tuhan. Karena itu, bangkitlah, tetaplah bersemangat, milikilah suatu semangat, berjalanlah melalui pintu yang telah Tuhan bukakan bagi kita, maka kita akan melihat kemenangan demi kemenangan menanti kita semua. Apabila kita melalui pintu-pintu yang sudah dibuka oleh Tuhan, maka kita akan mengalami berkat-berkat, mengalami kemenangan demi kemenangan, kejayaan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen yang hidup, yang melayani Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh itu, pada pagi hari ini, melalui sedikit renungan firman Tuhan, saya pasti memberkati kita semua dan membawa kita untuk melihat hal-hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita, untuk menjadikan kita jemaat dan gereja yang mengalami penyertaan dan pemeliharaan Tuhan kepada kita apabila kita melalui pintu yang sudah dibuka Tuhan kepada kita semua. Mari kita berdoa. Saya akan membawa kita di dalam doa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk pelayanan firman Tuhan yang sudah kami renung bersama pada hari ini. Biarlah melalui firman Tuhan yang membawa kami untuk dapat masuk ke dalam pintu yang telah Tuhan bukakan kepada kami semua. Bapa, biarlah kami menjadi umat Tuhan yang selalu dan senantiasa dan yang pasti untuk melalui pintu yang Tuhan sudah buka kepada semua kami. Pada hari ini kami berdoa untuk semua orang Kristen dimanapun berada. Jadikan kami orang percaya, orang Kristen yang sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan, orang Kristen yang sungguh-sungguh bersandar dan bergantung kepada Tuhan di dalam setiap sudut kehidupan ini, agar kami tidak akan menyimpang daripada jalan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa pada pagi hari ini, serahkan untuk seluruh kehidupan dan seluruh aktiviti kami sepanjang minggu
waktu yang akan datang ini. Biarlah Engkau Tuhan mendahului dan Engkau yang menyertai kami, supaya segala sesuatu kami dapat lakukan dan kami dapat lalui karena Yesus yang sudah membuka pintu bagi kami. Dan karena Tuhan itu Tuhan yang berkuasa, yang pasti akan menyertai kami. Haleluya. Terima kasih Bapa, karena firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama pasti memberkati kami. Di dalam dan di atas nama Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Sekian firman Tuhan, dan Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.